Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Latifah Safitri dengan NIM 21060002 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang array dimensi 2, yaitu mengisi dan menampilkan isi tabel 2 dimensi atau matrik sebagai tugas kuliah saya, yaitu pengantar coding dengan dosen Ibu Latifah Mursyida. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah menampilkan listing program. Pada baris pertama itu ada include studio.h, di mana studio.h merupakan singkatan dari standar input-output header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C, akan tetapi bisa juga digunakan di dalam bahasa C++. Pada baris kedua ada include conio.h, di mana include conio.h merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Lalu kita enter. Pada baris keempat ada void main, di mana void main ini fungsi tidak bertipe data. Void itu sama saja tidak dianggap. Void main digunakan apabila sebuah fungsi tidak memerlukan argumen. Lalu pada baris kelima ada tanda kurung kurawal, di mana tanda kurung kurawal dipakai untuk membuat suatu kumpulan perintah. Lalu kita enter. Pada baris ke-6 ada integer A 33, I, J, titik, koma, di mana variabel I ini digunakan untuk perulangan baris dan variabel J untuk perulangan kolom. Sedangkan variabel A33 merupakan array dimensi 2 yang memiliki maksimal panjang atau ukuran array baris dan kolom sebanyak 3. Lalu pada baris ke-7 ada CLR SCR tutup kurung titik koma, di mana CLR SCR adalah perintah digunakan untuk mengosongkan atau membersihkan halaman sehingga pada halaman selanjutnya tampilannya akan kosong. Lalu pada baris ke-8 ada A kurung 00 sama dengan 3 titik koma, A01 sama dengan 7 titik koma, A tutup kurung 2 sama dengan 5 titik koma. Pada baris ke-9 A10 sama dengan 4 titik koma, A11 sama dengan 2 titik koma, A12 sama dengan 1 titik koma. Lalu pada baris ke-10 A20 sama dengan 8 titik koma, A21 sama dengan 3 titik koma, A22 sama dengan 1 titik koma. Lalu kita enter. Pada baris ke-12 ada for tutup kurung I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 2 titik koma, I plus plus, di mana for ini merupakan perulangan, yaitu mengulang satu pernyataan sebanyak yang kita mau. Arti dari I sama dengan 0 yaitu variabel I sama dengan 0 adalah nilai awal dari I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 2 adalah maksimal perulangan yang dilakukan adalah sampai dengan 2. Lalu ada arti dari I++ adalah untuk menambahkan nilai setiap perulangan yang sudah dieksekusi. Lalu kita enter. Kita pakai tanda kurung kurawal yang sudah dijelaskan seperti tadi, yaitu tanda kurung kurawal digunakan untuk membuat suatu
sekumpulan perintah. Lalu kita enter. Lalu kita menggunakan perulangan for tutup kurung J sama dengan 0 titik koma J kurang dari sama dengan 0 sama dengan 2 titik koma J plus plus, dimana penjelasannya sama seperti pada baris ke-12. Lalu kita enter. Pada baris ke-15 itu ada print F tutup kurung %D, koma A tutup kurung I tutup kurung J titik koma, dimana fungsi print F ini merupakan fungsi untuk menambahkan output ke layar komputer. Sedangkan %D itu adalah simbol untuk menampilkan nilai atau angka bilangan desimal. Lalu kita enter. Pada baris ke-16 ada print F per N, di mana print F merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer, sedangkan per N itu adalah simbol untuk membuat baris baru. Lalu kita enter tanda. Pada baris ke-7 ada tanda kurung kurawal. Lalu pada baris ke-18 ada get, di mana gets ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memasukkan sebuah karakter tanpa diakhiri dengan enter. Fungsi get tidak akan menampilkan karakter yang telah diketik, jadi karakter tersebut tidak akan muncul namun masuk dalam program dan tersimpan secara otomatis. Lalu pada baris ke-9 ada tanda kurung kurawal. Langsung saja kita melihat apakah hasil dari listing program tersebut. Untuk output dari listing program ini yaitu ada 375 pada baris pertama, pada baris kedua 421, sedangkan pada baris ketiga ada 831. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.